Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, kali ini saya Agus Dermawan akan kembali bersua melalui layar kaca Anda media YouTube KH Agus Dermawan Official. Tentunya tidak lain adalah di Instagramnya kh.agusdermawan. Tujuan motivasinya tidak lain adalah kalau konten YouTube tidak digunakan dengan kebaikan, maka akan masuk konten YouTube yang tidak baik cukup banyak sekali. Oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu mengintrospeksi diri, konsolidasi, kita ambil pelajaran pada masa lalu yang disebut dengan retrospeksi. Juga kita persiapkan prospeksi di masa akan datang. Ada apa? Di balik kehidupan manusia yang serba temporer, nisbi, simpel dan singkat-singkat saja. Kali ini saya bersama Ustadz Sumartono. Ustadz Marto itu pimpinan pondok pesantren yang saya serahkan kepada beliau, yaitu Masjid Sekjen Sekretaris Jenderal Masjid Al-Hadis Cimuning Kota Bekasi. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan konsisten menjaga dan menegakkan memakmurkan Masjid Al-Hadis yang kita cintai. Ustadz Marto, assalamualaikum. Ya Allah, bagaimana? Tentunya situasi kondisi sekarang ini masjid, alhamdulillah ya, walaupun corona suasana sekarang ini, tapi makmur ya masjid kita ya, alhamdulillah ya. Berkah jamaahnya juga distancing ya. Ya, diikuti juga protokol kesehatan. Mencuci tangan, kemudian juga bermasker ya. Jangan lupa juga jaga jarak. Katanya obat corona itu ada yang dari tumbuh-tumbuhan juga katanya. Ditemukan kemarin di kampung sini corona, yaitu obatnya petek katanya. Pas habis makan petek langsung jaga jarak 4 meter. Jaga jarak 4 meter karena bau itu ada aja. Gimana Ustaz Marto? Jadi ya, karena kan sedang merajalela merebak itu virus COVID-19 ya, apa nggak bisa bahasa Inggris COVID-19, pokoknya corona kalau orang kampung nyebutnya gitu Pak Kiai. Jadi ada ekonomi kesulitan, bahkan yang lebih parah lagi Pak Kiai itu sampai emak-emak pada minta cerai sama lakinya gara-gara corona. Aduh, gimana bagaimana menyikapinya ini Pak Kiai? Ya Allah, para pemirsa Indonesia, ini orang Betawi nih, anak Betawi nanya emak-emak di kala COVID-19 ini, corona lagi sulit ekonomi, kemudian banyak sekali ibu-ibu yang pada minta cerai sama lakinya gitu. Itu agama tidak membenarkan para pemirsa. Suka dan duka ala syara wa dara masykur. Suka dan duka tetap kita bersyukur kepada Allah. Corona enggak selamanya Ustadz Manto, para pemirsa. Dan COVID-19 ini sebentar insya Allah kita berdoa terus akan cepat berlalu dan cepat selesai. Sedangkan pernikahan itu niatnya karena Allah. Kalau kita niat karena Allah itu antil jannah, bukan hanya maut yang memisahkannya, tapi sampai surga kita bersama, bahkan kita bisa reunian. Jadi reunian di sana untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya memang membaca Ustadz Marto itu hampir 70% itu perempuan minta cerai sama lakinya karena tidak kuat keimanan, ketakwaan, bahkan dia alasannya laki nggak mau kerja. Bahkan 70% perempuan minta cerai, gugat cerai, dan juga 30% malah laki-laki yang gugat cerai dan menceraikan, bukan menggugat, bahkan menceraikan. Kalau perempuan menggugat, kalau laki menceraikan 30%. Quran tidak mengatakan seperti ini, bahwa tujuan pernikahan itu, bismillahirrahmanirrahim, nih agak merinding nih ya. Inna fi khalqis samawati wal ard, itu tentang penciptaan alam. Kalau ayat tentang tujuan pernikahan, wa min ayatihi, gitu kan? An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan. Tentunya
Tidak lain kalau ada perempuan ada laki-laki, tujuan nikah karena Allah, litaskunu ilaiha, tujuannya biar tenang, tentram, damai. Bahkan hukumnya bisa jadi wajib kalau sudah ada kemampuan baik jasmani, badan fisik, baik finansial, atau dia bisa bertanggung jawab untuk menghindari perzinahan dan seterusnya. Maka hendaknya diwajibkan kita atau Anda semua menikah dalam rangka menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, salah besar kalau pernikahan ini dengan adanya corona ujian ini banyak yang minta perceraian. Jangan disalahkan bahwa laki tidak bekerja karena situasi kondisinya seperti ini, tidak boleh keluar jauh-jauh atau melang-lang kemana-mana. Dan kita ada pemerintah mengatakan stay at home, ada work from home, bekerja di rumah. Tetapi jangan laki-laki mentang-mentang ada corona dia nggak mau kerja. Nah, ini disalahkan juga. Nah, saudara, pekerjaan itu tidak mesti di luar. Kita bisa buka online shop, kita buka jual roti melalui online, kita bisa jual hal-hal yang halal melalui online dan seterusnya. Saya yakin mudah-mudahan akan sinergi positif. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah menjadikan kamu saling cinta dan kasih sayang. Amin dong. Amin. Nah, cinta dan kasih sayang itu tujuan motivasi. Tidak boleh ada kata maaf, perceraian sebetulnya halal saja, tapi Allah sangat membencinya untuk talak atau perceraian itu. Ya, demikian Ustaz Marto, tidak ada kata perceraian tiba gara-gara corona. Mudah-mudahan bisa damai. Satu baiti jannati, rumahku surgaku, home sweet home. Ya. Kemudian ada satu lagi? Ada satu lagi mohon maaf, ya. Pertanyaan. Kita kan sering mendengar katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Tapi terkadang kita melihat orangnya rajin sholat, orangnya rajin ibadah, iya, tapi dia masih sering melakukan maksiat, masih sering melakukan perzinahan atau yang lain-lain yang istilahnya yang dilarang oleh agama gitu pakai. Itu sebenarnya gimana arti sholat itu bagi ya? Oh ya Ustadz Marto, para pemirsa Indonesia, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu memang benar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau itu sholatnya dia benar, maksudnya jangan menyalahkan sholatnya. Jadi orangnya main proposis disposis. Jadi yang dikatakan the man behind the gun, the moral behind the man. Sholatnya jempol banget. Sholat kalau kita sholatnya sudah betul patuh karena Allah, lillah wa filah karena Allah, khusyuk, saya yakin akan tambah yang namanya halawatul iman, kemanisannya iman. Jadi kalau ada orang sholat berbuat maksiat, sholat berbuat maksiat lagi, itu sholatnya itu maaf ya, banyak orang yang sholat tapi wala sholat. Sholatnya rajin tapi maksiatnya masya Allah paling depan, nauzubillah. Oleh karena itu, tolong jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka, tegakkan sholatmu. Jangan jadi main-main sholat itu. Oleh karena itu kalau kita sholatnya sudah benar, baik, dan dia berkata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena untuk Allah. Saya yakin sampai kapanpun tetap Allah akan menjaga kita dengan sebaik-baiknya dengan sholatnya. Mudah-mudahan sholat itu bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya lip service decoration only, hanya atribut simbol saja, tetapi dia tidak merasuk ke dalam hati. Ayo kita laksanakan dalam aplikasi kondisi di mana saja berada. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan sholat itu sebagai tiang agama bisa ditegakkan, yang meninggalkan nauzubillah menghancurkan agama. Oleh karena itu para pemirsa, Ustadz Marto ya sudah paham ya, tidak boleh disalahkan sholatnya, tetapi salahnya adalah manusianya. Makanya ada peribahasa the man behind the gun, the moral behind the man. Jadi the man behind the gun, manusia di belakang senjata. Yang terpenting manusia senjata itu adalah manusianya. Jadi senjata bisa buat damai karena manusia, senjata bisa buat perang karena manusia. Tetapi dalam pribadi manusia itu Ustadz Marto ada the moral behind the man, moral di belakang manusia. Yang terpenting pada fokus manusia itu moral, attitude, etika, dan akhlakul karimah. Sebab Shoki Bek pernah mengatakan dalam sebuah kalimat sastranya,
Innamal umamu akhlakum ma baqiyat humu zahabat akhlakum zahabu. Bahwa tegak kokoh dunia ini nih negara ini, tegak kokoh negara ini disebabkan dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara akan baik. Kalau akhlaknya buruk, negara pun akan hancur. Nauzubillah min dzalik. Sukses dan berkah selalu. Jangan lupa corona ini memang ujian, tapi tidak boleh buat alasan kita tidak mau bekerja, bahkan bercerai-berai. Maka bersatulah dalam hukum-hukum Allah. Yang kedua, ingat tidak ada alasan bahwa kita sibuk dan repot. Tegakkan sholat 5 waktu. Jangan sholat itu hanya sekedar simbol saja, tapi perlu ada aplikasi. Lillah wa filah karena Allah. Kalau itu sudah dilakukan karena Allah, endingnya insya Allah akan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Indonesia, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya Ustaz Marto ya, untuk penggemar dan pencinta YouTube KH Agus Dermawan Official dan Instagramnya kh.agusdermawan. Sampai berjumpa, sukses dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.